sekarang apa itu ChatGPT? Semuanya Bapak Ibu sekalian pakai ChatGPT ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa tahu. Masuk ke sini ya, chat of OpenAI ya, AI dan .com/chat. Daftar di sana, silakan pakai email, pakai password biasa gitu ya. Dan dia saya cek untuk di handphone meskipun pakai browser dan juga di mana di browsernya ini komputer sudah saya cek. Saya akui bahwa mereka sudah menggunakan teknologi baru ya, sehingga betul-betul tidak terasa ya. Bukan seperti browser, kalau Bapak Ibu sekalian masuk di detik.com masih terasa, padahal masih di handphone tuh terasa. Kalau ini ya betul-betul tidak terasa. Seperti bukan diakses di browser ya. Nah, apa itu ChatGPT? Nah, saya tanya ke dia. Nah, ChatGPT ini adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. Nah, jadi dia adalah sebuah Transformer ya. Transformer kan ada dalam film Transformer ya. Ya, yang di training ya, yang di training untuk di generatif itu ya. Jadi luar biasa, dia menggunakan model bahasa alami, natural language processing ya. Ya, berbasis deep learning. Nah, ini satu teknologi tersendiri ini ya. Nah, tapi kita bagi yang pemakai tidak perlu tahu itu deep learning sebagaimana gitu ya. Nah, menggunakan teknologi transformer dan yang telah dilatih pada volume besar data teks. Dan ini saya nggak tahu ini berapa banyak datanya ya ChatGPT ini. Karena kadang-kadang saya cek gitu. Dengan pertanyaan saya ingin cek jawabannya gimana gitu. Ternyata dia bisa memberikan jawaban yang berbeda tetapi isinya sama. Kalimatnya berbeda. Nah, jadi bagaimana cara ngeceknya bahwa calon dokter disertasinya itu bukan pakai ChatGPT? Nggak akan bisa, itu sulit sekali. Ya. Dirubah saja pertanyaan sedikit, intinya sama, kalimatnya berbeda. Ya. Nah, model ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI. Ya. Jadi di kelompok satu OpenAI, ya, yang merupakan salah satu model bahasa alami yang terbaru dan paling canggih yang tersedia saat ini. Dan memang sudah muncul ya pesaing-pesaingnya. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak mau membanding-banding karena saya cukup satu saja gitu kan. Karena ini jadikan asisten sebagai tool. Jadi kenapa saya harus banding-banding gitu. Ya. ChatGPT dapat digunakan untuk menghasilkan teks yang terdengar seperti manusia, menerjemahkan bahasa, menangani tugas-tugas bahasa alami, dan berbagai aplikasi lain yang membutuhkan pemrosesan bahasa alami. Ya. Model ChatGPT tersedia untuk digunakan melalui layanan cloud dan dapat diintegrasikan. Nah, ini dapat diintegrasikan ke dalam berbagai aplikasi dan platform. Ini yang saya duga ini akan meledak ini, ya. Betul-betul meledak karena saya sendiri tanya ke ChatGPT itu, bagaimana mengintegrasikan dengan aplikasi ini? Dijawab oleh dia itu. Wah, kata saya ini gimana? Terus saya cek, memang sudah ada gitu. Nah, jadi bisa dibayar. Jadi luar biasa ini ChatGPT ya. Penggunaan ChatGPT untuk chatbot ya. Jadi bayangkan seperti customer service, Anda bertanya ke customer service, nggak perlu halo-halo, ya ikuti pertanyaan, sudah dijawab dengan bagus. Nah, ini jadi tantangan bagi customer service ya, misalkan. Bisa untuk pasien di rumah sakit, bisa untuk tiket, dan sebagainya. Menghasilkan teks ya. Jadi untuk narasi-narasi deskripsi e-commerce, produk, mudah saja sekarang. Jadi kalau kita ini punya produk, tolong dituliskan gitu oleh ChatGPT, tulis ya deskripsinya dengan bagus. Satu ketika, kan saya sebagai prinsipal SAC ya. Nah, jadi kami tanya gitu, apakah Anda kenal dengan SAC gitu? Ya. Kata saya, do you know Smart Apps Creator gitu. Dia jawab, is familiar katanya. Populer. Kata saya, apa itu SAC gitu? Dia jawab semuanya. Terus kata saya, dipakai untuk apa SAC itu? Terus jelaskan semuanya. Gimana kalau saya mau membuat gitu, membuat aplikasi SAC? Dia jelaskan satu-satu. Persis dengan yang saya tulis ya. Jadi akhirnya saya berpikir,
saya nggak tahu siapa yang memasukkan. Ya, kemudian saya tanya ke SAC-nya, kamu nggak yang memasukkan SAC ke ChatGPT? Oh, nggak ada yang memasukkan. Coba bayangkan. Saya nggak tahu siapa yang memasukkan. Jangan-jangan dia ngambil SAC itu definisinya apa, ada yang sama, kemudian ini satu proses yang sama, ya gabung-gabung aja gitu. Nah, jadi itu betul-betul luar biasa. Ya. Sebagai penerjemah bahasa, ChatGPT menerjemahkan berbagai bahasa, jadi jangan heran satu saat nanti ada orang yang mengembangkan aplikasinya, kita ngomong bahasa Indonesia keluarnya bahasa Jawa gitu. Atau yang bisa bahasa Jawa keluar bahasa Indonesia, atau sebaliknya. Ya, atau ke bahasa Cina ngomong keluar bahasa ini. Tapi dalam bentuk dialog gitu ya. Ya. Kemudian penyaringan teks ya. Jadi ada komentar-komentar yang tidak bagus disaring gitu. Ya, bahwa yang tidak bagus harus dihapus gitu ya. Karena banyak orang yang kasih spam ya. Nah, ini dihapus oleh si ChatGPT. Kemudian untuk analisa sentimen. Jadi mengidentifikasi opini-opini di para pengguna ya, di masyarakat itu. Kita tanya calonnya itu gimana, dia diakui nggak gitu ya. Nah, bisa jadi itu ya. Kemudian untuk pendidikan. Kalau untuk pendidikan ini luar biasa. Ada yang menulis khusus untuk pendidikan. Ada 20 layanan pendidikan dengan ChatGPT. Ini luar biasa kalau ini. Kemudian untuk riset. Jadi riset psikolog, sosial, ekonomi, dan seterusnya lah ya. Jadi ini jawaban dari ChatGPT, bukan dari saya. Ya. Nah, kemudian manfaatnya apa? Efisien, jelas ya. Sangat efisien, sangat murah. Ya. Jadi bayangkan seorang konsultan dibayarnya mahal, tapi dengan ChatGPT cepat gitu. Ya. Nah, fleksibilitasnya tinggi sekali ya. Itu sudah jelas itu ya. Ya. Kemudian peningkatan akurasi. Nah, saya khusus untuk yang ini, kami coba beberapa kasus ya. Jadi, karena di layanan Inosi ini ada gitu, yang sedang dibangun, apalagi terpotong dengan COVID gitu, saya kan perlu rapihkan gitu, karena sekarang kan COVID-nya sudah berkurang gitu. Nah, saya generate itu semuanya. Saya hanya bisa giling-giling kepala, ini siapa yang menulisnya itu. Luar biasa. Akurasi penalarannya itu wah luar biasa. Itu luar biasa sekali. Kemudian interaksi yang mirip dengan manusia. Ini sudah jelas ya. Ya, jadi nanti akan ada aplikasi turunan yang akan memanfaatkan ChatGPT. Nah, ini menjadi tantangan khusus di Indonesia.